Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Calvin Ariski, mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau IUU Fishing. Langsung saja kita ke videonya. IUU Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. IUU Fishing dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, serta intensitas eksploitasi, baik pada skala kecil maupun industri, di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Yang termasuk sebagai praktek illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan. Kemudian bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku dan peraturan internasional. Kemudian dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Kegiatan illegal fishing yang umum terjadi di perairan Indonesia diantaranya penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, dan penangkapan jenis ikan atau spesies yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di area yang menjadi kompetensi institusi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut. Kegiatan unreported fishing yang umum terjadi di Indonesia diantaranya ialah penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan. Kemudian hasil tangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain, transshipment di tengah laut. Kemudian kegiatan penangkapan ikan yang dapat disebut sebagai unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, atau kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan tanggung jawab dari negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai aturan internasional. Kemudian pada area yang menjadi kawasan institusi atau organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Kegiatan unregulated fishing di perairan Indonesia antara lain disebabkan masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan. Belum diatur wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang. Belum diatur aktivitas sport fishing, kegiatan-kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang. UNCLOS pun tidak mengatur tentang illegal, unreported, and unregulated fishing ini atau IUU fishing, akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan pada pasal 2 UNCLOS tahun 1982, negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya, bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut, hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak negatif bagi pantai atau mengganggu keamanan negara pantai.
Kegiatan IUU fishing ini tentunya sudah terjadi di Indonesia. Mengutip dari The Jakarta Post, nearly half of Indonesian wild fish stock are overfished as the country struggled to meet its own fisheries target. While some essential marine ecosystems are still left out of the expanding marine protection area, a recent study by World Research Institute, Indonesia has become the second largest seafood producer globally after China. But Indonesian fisheries sector was not able to reach the target, which is 38.3 million tons of production in 2019, with the actual production only amounting 23.9 million tons. Meanwhile, stagnating wild catch also came amid signs that Indonesian wild fish stock are starting to be depleted. Data on the utilization rate of the 11 fisheries management area in Indonesia show that nearly half of Indonesian wild fish stock were exploited into being overfished in 2022. To protect marine biodiversity, the government has also continued to expand the MPA from only about 5 million hectares in 2002 to around 23 million hectares in 2019, with the government setting a target of 32.5 million hectares of MPAs by 2030 in the future. Jadi di sini dijelaskan bahwa setengah dari stok ikan di perairan Indonesia itu sudah digunakan secara berlebihan. Padahal Indonesia adalah negara terbesar kedua dalam produksi seafood secara global. Namun nyatanya target yang diinginkan oleh pemerintahan Indonesia tidak mencapai, yakni hanya 23,9 million tons yang seharusnya 38,3 million tons. Jadi untuk melindungi biodiversity, pemerintahan Indonesia memperluas yang awalnya hanya 5 juta hektar pada tahun 2002, kemudian menjadi 23 juta hektar pada 2019, dan ditargetkan untuk menjadi 32,5 juta hektar pada tahun 2030. Jadi bisa kita lihat bahwa IUU fishing ini bisa menyebabkan banyak sekali kerugian. Beberapa kerugian akibat IUU fishing adalah: yang pertama, menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak termonitor baik jenis, ukuran maupun jumlahnya. Kemudian hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri, sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomis, hilangnya sebagian devisa negara, dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengelolaan. Kemudian pengurangan penerimaan negara bukan pajak. Kemudian kerugian sosial, peluang kerja nelayan Indonesia atau lokal berkurang karena kapal-kapal ilegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing. Kemudian merusak citra Indonesia di mata internasional karena IUU fishing yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak terhadap ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri. Baiklah, itu dia penjelasan mengenai materi dari IUU fishing, yang mana IUU fishing ini sudah terjadi di Indonesia, dan bisa kita lihat dari yang saya jelaskan tadi bahwa IUU fishing ini memberikan dampak banyak sekali ke dalam suatu negara. Karena itulah semoga kedepannya kegiatan dari IUU fishing ini bisa berkurang dan tidak merugikan lagi di dalam negara kita. Saya Kelvin Ariski, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.